Beban kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Kholik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di dalam Lentera Hati dalam kisah-kisah Islami dengan judul Kerinduan Seorang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Dialkisahkan, suatu ketika seorang lelaki Yahudi yang tinggal di Sam mengisi hari sabatnya untuk mempelajari kitab Taurat. Ia menemukan dalam Taurat tersebut ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diramalkan akan turun sebagai penutup para nabi-nabi. Sebanyak 4 halaman, ia segera memotong 4 halaman kitab Taurat tersebut dan membakarnya. Saat itu memang Nabi SAW telah diutus dan telah tinggal di Madinah. Kemudian pada hari Sabtu berikutnya lagi ia melakukan kajian terhadap Taurat, dan kali ini ia menemukan hal yang sama, bahkan ditambah dengan cerita tentang beberapa orang sahabat di sekitar beliau, dan ia menemukan dalam 12 halaman. Kali ini tidak langsung memotongnya. Lalu ia berpikir dan berkata dalam hatinya, apabila aku selalu memotong bagian seperti ini, bisa-bisa Taurat ini seluruhnya akan menyebutkan tentang sifat-sifat dan keadaan Muhammad SAW. Tentunya kita tidak tahu pasti apakah memang kandungan Taurat seperti itu, atau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengiring lelaki Yahudi kepada hidayahnya, sehingga setiap kali dipotong akan muncul secara ajaib pada halaman lainnya lebih banyak dan lebih lengkap tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. 3 kali pengalaman kajian tersebut telah memunculkan rasa penasaran dan keingintahuannya yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan 3 kali kajian tersebut, seakan-akan sifat-sifat dan keadaan Nabi Muhammad SAW telah lekat di kepalanya, dan seperti mengenal Nabi Muhammad SAW begitu sangat akrab. Seakan ada kerinduan menggumpal akan sosok Nabi Muhammad SAW yang belum pernah dikenal dan ditemuinya itu. Kerinduan yang memunculkan kegelisahan yang tidak akan bisa hilang kecuali bertemu langsung dengan sosok Nabi Muhammad SAW. Ia berkata dengan tegas, demi kebenaran Taurat Musa, janganlah kalian menghalangi aku untuk mengunjungi Muhammad, katanya. Dengan tekad yang begitu kuat, teman-temannya itu tak mampu lagi menghalangi langkahnya untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di Madinah. Beberapa hari berjalan, siang dan malam terus saja berjalan, hingga akhirnya ia sampai di kota Madinah. Orang yang pertama bertemu dengannya adalah sahabat Salman Al-Farisi. Kemudian Salman berkata, saya adalah pesuruhnya. Memang hari itu telah 3 hari Nabi Muhammad SAW wafat, dan jenazah beliau baru dimakamkan kemarin malam. Salman berpikir cepat. Kalau ia berkata jujur bahwa Nabi Muhammad SAW telah wafat, mungkin lelaki ini akan pulang. Tetapi kalau ia berkata masih hidup, maka ia berbohong. Salman pun berkata, marilah aku antar engkau kepada sahabat-sahabat beliau. Lalu Salman membawa lelaki Yahudi tersebut ke masjid. Di sana para sahabat tengah berkumpul dalam keadaan sedih. Ketika tiba di pintu masjid, lelaki Yahudi ini berseru agak keras, Assalamualaikum ya Muhammad. Ia mengira Nabi Muhammad SAW ada di antara kumpulan para sahabat tersebut.
Tetapi sekali lagi ia melihat reaksi yang mengherankan dan kesedihan makin meliputi wajah-wajah mereka. Salah seorang sahabat berkata, "Wahai orang asing, siapakah engkau ini? Sungguh engkau telah memperbaharui luka hati kami. Apakah kamu belum tahu bahwa beliau telah wafat 3 hari yang lalu?" Lalu lelaki Yahudi tersebut menangis terseduh, tenggelam dalam kesedihannya sendiri. Seakan teringat sesuatu, tiba-tiba ia berkata, "Apakah Ali berada di sini?" "Ada," kata Ali bin Abi Thalib sambil mendekat kepada lelaki Yahudi tersebut. "Aku menemukan namamu dalam kitab Taurat bersama Muhammad. Apakah masih ada sisa baju beliau sehingga aku bisa menciumnya?" "Masih," kata Ali. Kemudian ia meminta tolong kepada Salman untuk mengambil jubah Rasulullah SAW yang disimpan Fatimah Az-Zahra, istrinya dan putri kesayangan Nabi Muhammad SAW. Lalu Fatimah mengeluarkan jubah Rasulullah SAW yang terdapat 7 tambalan dengan tali serat kurma dan menyerahkannya kepada Salman yang langsung membawanya ke masjid. Setelah menerima jubah tersebut dari Salman, Ali menciumnya diiringi haru dan tangis hingga sembab matanya. Jubah Rasulullah SAW tersebut beredar dari satu sahabat ke sahabat lainnya yang hadir. Mereka menciumnya dan banyak yang menangis karena haru dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW, dan terakhir jatuh ke tangan lelaki Yahudi tersebut. Lelaki Yahudi ini mencium dan mendekap erat jubah Nabi Muhammad SAW dan berkata betapa harumnya jubah ini. Dengan tetap mendekap jubah tersebut, lelaki Yahudi ini mendekat ke makam Rasulullah SAW, kemudian menengadahkan kepalanya ke langit dan berkata, "Wahai Tuhanku, saya bersaksi bahwa Engkau Allah Zat yang Esa, Tunggal dan tempat bergantung, dan saya bersaksi bahwa orang yang berada di kubur ini adalah Rasulmu dan kekasihmu. Engkau menerima keislamanku, maka cabutlah nyawaku sekarang juga." Tak lama kemudian lelaki Yahudi tersebut tergelai jatuh dan meninggal dunia. Ali dan para sahabat lainnya ikut terharu dan sedih melihat keadaan si Yahudi tersebut. Mereka segera memandikan dan mengurus jenazah lelaki Yahudi yang telah menjadi muslim tersebut dan memakamkannya di Baqi. Lelaki Yahudi ini bukan termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam keislamannya tersebut belum satu pun sholat atau kefarduan lain yang dilakukannya. Tetapi kecintaan dan kerinduannya kepada Nabi Muhammad SAW membuatnya pantas kalau ia dimakamkan di Baqi disandingkan dengan para sahabat beliau lainnya. Demikianlah kisah Lentera Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.